Hanya orang tolol yang jadi trader. Gak usah lagi lu ketipu omongan-omongan begini. Gua secara konsisten dan absolut gak ada mungkin, kayaknya, sepertinya, enggak. Yang namanya trader itu haram, itu judi. Di situ disebutkan bahwa rata-rata hasil yang diperoleh dari investasi adalah 15-20% per tahun. Sedangkan dari trading adalah 8 hingga 10% per bulan. Jelas ya bedanya? Ada dokter Pak bikin video tentang lebih untung trading katanya Pak. Katanya trading bisa untung sebulannya bisa. Kalau investasi? Kalau investasi per setahun cuma 20% maksimal. Nah, masa Itu sih nggak gimana mungkin tuh, lah. Coba lihat-lihat. Videonya mana videonya? Di iPad aja mana? Ini Pak. Di situ disebutkan bahwa rata-rata hasil yang diperoleh dari investasi adalah 15-20% per tahun. 15-20% per tahun. Adalah 8 hingga 10% per bulan. Jelas Trading, ya bedanya? 8. Nah, sekarang Anda mau pilih yang mana? Di trading adalah 8 hingga 10% per bulan. 8 hingga 10% per bulan. Jelas ya bedanya? 10% per bulan, Dam. Nah, sekarang Anda mau pilih yang mana? Berinvestasi atau trading? Dengan bantuan teknologi, sekarang Anda mudah saja menentukan. Apa dibilang tadi, investasi atau trading? Ini gue gak salah denger. Ya jelas udah pasti investasi lah, konyol banget pertanyaan begini. Katanya dokter. Coba lanjut. Menentukannya. Sebetulnya apapun pilihannya nggak masalah. Yang penting kenali profil risiko Anda. Apapun pilihannya nggak masalah. Ya masalah udah jelas. Ini gue bener-bener. Dia bilang tadi ada bilang yang namanya investasi itu ada prinsip high risk, high return. Terus pertama-tama ya teman-teman. Dari statement seperti ini aja, kita udah tahu nih orang nggak ngerti yang namanya investasi itu apa. Ini busuk banget ini. Ini permainannya betul-betul ekstrim nih, dunia bandar ini ekstrim. Dia bilang investasi itu high risk, high return. Terus dia jelasin investasi itu apa, terus trading itu apa. Terus kita disuruh pilih investasi atau trading. Terus dia bilang gini, kalau investasi cuannya bisa sampai 20% per tahun, kalau trading 10% per bulan. Dan mungkin dokter ini setuju dengan itu. Cuman kalau saya pribadi tidak, dan ini kesalahan fatal. Ini konyol sekali. Karena investasi is investasi, yang namanya trading itu judi. Ini kedua hal yang lu tidak bisa campur adukan. Nah, banyak orang itu gagal paham dan tidak paham. Bahkan lu bisa lihat nih, selevel dokter aja dia gagal paham. Dia nggak bisa bedakan yang mana investasi, mana judi gitu loh. Dan lu hati-hati makanya buat teman-teman di rumah ya. Ini adalah contoh, nggak peduli tingkat pendidikan kalian setinggi apa. Bahkan gue ketemu teman-teman bos-bos ya di bank-bank besar di Indonesia ini. Mereka sendiri tidak bisa yang namanya dan tidak mengerti apa yang namanya investasi. Berulang kali mereka kena saham gorengan, berulang kali boncos, cut loss di dunia saham. Dan ini gue sangat sedih gitu loh. Nah fakta ini, kekonyolan ini, jangan teman-teman lakukan. Tidak bisa membedakan mana investasi sama trading. Disuruh datang ke sekuritas, disuruh datang ke pasar modal, nabung saham. Terus tiba-tiba tujuan awal kamu apa ke sana? Mau apa tadi? Investasi. Terus kok tiba-tiba disuruh milih seolah-olah lu harus jadi trading. Lu jadi lupa nih, tujuan awal lu apa? Oh, gue datang ke ruko ini, ke sekuritas ini, install aplikasi, gue mau investasi. Tapi di tengah jalan, karena banyak racun-racun nggak jelas, dengan informasi-informasi nggak jelas, tiba-tiba jadi tukang judi. Gitu. Nah, ini membuktikan apa ya? Kita tidak butuh IQ yang tinggi, kita tidak butuh pendidikan yang tinggi, kita tidak butuh jadi orang super pintar, super canggih, enggak. Untuk bisa sukses di dunia investasi, enggak. Karena banyak orang itu nyungsep, banyak orang itu hancur lebur, karena dia tidak bisa membedakan mana investasi, mana judi. Teman-teman lu jangan sampai kejebak. Gue udah lihat banyak orang kejebak. Gue nggak tahu ini tujuannya apa, dia sampai bilang trading itu lebih untung daripada investasi. Investasi untungnya cuma 20% setahun. Tapi kalau judi, alias trading kalau di video ini, cuannya bisa 10% per bulan. Menurut gue itu sangat menyesatkan. Lu jangan terjebak teman-teman, sekali lagi. Jangan terjebak. Terus ngomong-ngomong investasi, dan dia sendiri tidak paham apa itu investasi, ini menurut gua sudah sangat fatal. Dan di dunia investasi ini banyak terjadi seperti ini. Orang hanya modal title, hanya modal gelar, ngaku profesor, apa yang terjadi boncos semua. Hancur semua gitu loh. So, ini gue lihat moga-moga tidak banyak yang terjebak ya. Baru sekarang gue lihat followernya ada 700 ribuan. Tapi kalaupun terjebak ya sudahlah. Sudah berulang kali gue katakan 90% manusia yang ada di bursa efek cita-citanya apa, Dam? Cut loss. Forever menjadi trader. Selalu dikasih siraman rohani, dicuci otak di mana-mana, nonton TV, nonton berita, nonton koran, bahwa jadi trader, jalan pintas menjadi orang kaya.
Ini permainan ini sadis ya kawan. Sadis. Mereka bisa beli media, mereka bisa beli profesor, mereka bisa beli doktor segala macam. Cuman untuk ngibulin kamu, ambilin duit kamu. So, mungkin video ini juga akan di take down. Tapi satu yang gue mau bilang adalah jangan kamu terjebak dengan kata-kata orang-orang seperti itu ya. Bukan cuma dia loh. Dan dia bukan yang pertama dan tidak akan jadi yang terakhir. Akan banyak orang yang bilang begitu. Gue secara konsisten dan absolut nggak ada mungkin, kayaknya, sepertinya, enggak. Yang namanya trader itu haram, itu judi. Kalau ada sekali lagi lu ketemu ada orang bilang, oh menurut panah ini saham ini akan naik. Oh menurut candlestick ini saham ini akan turun. Lu langsung delete kontak orang seperti itu. Lu harus langsung unfollow orang seperti itu. Orang-orang tidak jelas, tidak waras. Apalagi astrologi. Oh sekarang garis Leo sejajar dengan Ursa Major. Oh sekarang Sagittarius berinteraksi dengan planet Neptunus. Delete orang-orang kayak begitu. Hapus. Kalau nggak pikiran lu rusak teman-teman. Please. Ini mindset kamu itu sangat berharga ya. Jangan waktunya habis cuma lihat video-video gini ujung-ujungnya apa? Endorse aplikasi buat trading. Ujung-ujungnya apa? Bilang judi itu lebih cuan daripada lu jadi investor. Ini udah keblinger kawan. Ingat, tujuan lu adalah menjadi investor, tujuan lu adalah berinvestasi. Ketika kemudian ada orang menawarkan barang lain, ngapain investasi? Mendingan trading aja, trading itu lebih bagus. Lu jangan tertipu. Tujuan lu apa? Investasi. Lucu-lucu banget lah dunia ini, lucu banget. Jangan terjebak ya teman-teman yang kayak begitu. Mungkin tujuan dia begini. Tadi kan kita bilang 90% orang cita-citanya cut loss ya. Ya dia mungkin mau membantu orang lebih banyak cut loss gitu loh. Kan mungkin pahalanya banyak ya. Mau membantu banyak orang mewujudkan cita-citanya itu. Jadi tapi kalau gue secara pribadi, gue masih lebih suka cuan dibanding cut loss. Gue masih lebih suka investasi dibanding judi. So, video ini sekali lagi warning buat kamu bahwa orang nggak peduli title-nya S1, S2, S3, S-cendol sekalipun bisa kejebak yang namanya mentalitas judi dan bisa menjebak kamu yang tadinya mau investor digeser menjadi trader. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Oke, ini cuma warning aja. Thank you yang buat udah sharing videonya. Semoga kamu nggak terjebak di video-video konyol-konyol seperti itu. Ini lelucon. Nggak ada yang namanya trader lebih kaya dari investor. Nggak ada. Itu tukang tipu. Nggak ada ya, nggak ada. Lo Keng Hong, investor, udah bertahun-tahun di Bursa Efek. Nggak ada dia bilang, aduh saya besok cita-cita saya mau jadi trader. Nggak ada bro, nggak ada. Dia bilang trader itu cuannya receh. Hanya orang tolol yang jadi trader. Nggak usah lagi lu ketipu omongan-omongan begini. Jadi teman-teman sekali lagi, thank you buat yang udah share videonya. Gue jadi lihat ada YouTuber yang lucu ya, ini kocak ya, ini kocak banget, gue bisa ketawa-ketawa nih, nanti kita, jadi ada bahan ketawa buat hari ini, thank you banget, lihat kekonyolan investor, orang-orang ngaku-ngaku investor padahal penjudi. Oke lah, udahlah, lupakan aja, yang penting kamu, jangan sampai termakan jebakan orang-orang kaum cut loss. Tapi sekali lagi, kewajiban gue adalah mengingatkan, dan karena gue juga sudah membuktikan, menjadi investor tuh keren, menjadi investor tuh hebat, dan jauh lebih tenang, damai, dan pasti. Kalau teman-teman mengincar ketidakpastian yang namanya judi, saya rasa kamu harus siap-siap. Yang namanya judi, kamu akan berhadapan dengan bandar. Di kasino, manapun di muka bumi ini, kamu pergi ke kasino, kamu datang berjudi di sana, yang menang adalah bandar. Nggak ada ceritanya ya, teman-teman. Yang menang itu kita, pengunjung. Nggak ada, konsumen retail datang ke kasino kita yang menang, nggak ada ceritanya. At the end of the day, yang menang adalah pemilik kasino, yang menang adalah bandar. Itu ketika kamu memperlakukan Bursa Efek sebagai tempat judi, kamu sedang memperlakukan Bursa Efek seperti kasino. Hati-hati, karena ketika itu terjadi di dalam hidup kamu, welcome to the club, bandar yang pasti menang. Oke, semoga bermanfaat, salam sehat, salam cuan, bye-bye.